Implikasi corona terhadap realitas sosial keagamaan. Tahun 2020 belum lama berjalan, namun dunia telah dikejutkan dengan kemunculan virus mematikan. Virus corona Wuhan pertama kali merebak di kota Wuhan, Tiongkok, dan menyebar dengan ke berbagai negara. Pandemi virus corona membingungkan dan menakutkan bagi ratusan juta orang. Hal ini tentu tidak mengejutkan. Banyak orang di dunia sakit dan banyak meninggal. Kecuali jika situasi berubah secara drastis, akan banyak lagi yang jatuh sakit dan mati di seluruh dunia. Krisis ini menimbulkan pertanyaan medis, etika, dan logis yang serius. Tetapi itu menimbulkan banyak pertanyaan tambahan bagi orang Kristen yang sebentar lagi akan merayakan 3 hari suci seperti Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Haleluya, serta Minggu Paskah. Para pemuka agama menegaskan kepada masing-masing umat beragama di Indonesia untuk beribadah di rumah masing-masing dalam keadaan darurat sebagai upaya menekan penyebaran virus corona. Mereka juga sepakat untuk menghimbau masyarakat agar semakin meningkatkan ibadah lebih dari hari biasanya. 1 minggu menjelang perayaan Paskah, tampaknya umat Kristen Protestan di Indonesia dan sepertinya juga umat Katolik akan merayakan Paskah tanpa kemeriahan, tetapi dalam sukacita Paskah di rumah masing-masing. Wabah corona yang masih menjadi musuh di dunia, termasuk di Indonesia, memaksa semua pihak tidak mengadakan keramaian, termasuk juga gereja-gereja, baik itu Protestan maupun Katolik. Sebagaimana telah diketahui, umat Kristen akan merayakan Jumat Agung pada 10 April 2020 besok dan perayaan Paskah pada hari Minggu. Jumat Agung memperingati wafatnya Yesus Kristus dan biasanya digelar dengan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus pada ibadat Jumat Agung. Sedangkan ibadat Minggu Paskah dalam rangka memperingati kebangkitan Yesus Kristus, baik ibadat Jumat Agung maupun Minggu Paskah, umat Kristen biasanya merayakan di gereja mereka masing-masing. Perjamuan kudus merupakan salah satu sakramen yang diakui oleh gereja, yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus dan Paskah. Dengan perjamuan kudus, umat Kristen mengingat akan pengorbanan darah dan tubuh Yesus Kristus. Pelayanan perjamuan yang dilakukan umat Kristen merupakan bentuk penghayatan akan kasih Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanan darah dan tubuhnya. Kendati virus corona berskala global, namun ini tidak berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bukan ilmuwan yang mampu mengembangkan antivirus dan vaksin. Kita punya cukup sumber daya untuk menolong mereka secara langsung, tetapi kita memiliki akses untuk melindungi diri kita dari virus tersebut. Inilah salah satu tindakan sederhana kita yang dapat kita lakukan untuk menolong diri kita sendiri. Jangan lupa juga kita menerapkan pola hidup sehat sebagaimana yang telah dikatakan pemerintah kepada kita. Karena tubuh dan pola hidup yang sehat dapat menolong kita meminimalisir potensi terinfeksi virus corona.
Tetapi sekarang hal itu dimungkinkan dan hanya butuh waktu 2 minggu bagi para ilmuwan untuk mengidentifikasi orang yang terinfeksi. Begitu para ilmuwan memahami apa yang menyebabkan wabah, maka menjadi lebih mudah untuk melawannya. Vaksin, antibiotik, peningkatan kebersihan, dan infrastruktur medis yang jauh lebih baik telah memungkinkan manusia menaklukkan predator yang tidak sehat. Persoalan agama merupakan hal yang sangat mendasar terhadap kehidupan manusia, karena agama mengandung unsur keyakinan di dalam diri manusia tentang hal yang gaib sebagai kebenaran yang hakiki atau mutlak. Agama sebagai unsur keyakinan telah memberikan suatu bentuk kehidupan. Baik dengan beragama, manusia dapat eksis sebagai makhluk yang berbudi dan berintelektual. Oleh karena itu, dengan beragama, manusia dapat hidup di dalam masyarakat secara harmonis dan dinamis. Agama sebagai unsur keyakinan akan menjadi bermakna apabila manusia hidup dalam ruang lingkup sosial. Kehidupan tidak hanya bersifat individualis, tetapi lebih implikatif sosial yang secara filsafat dapat mengubah realitas sosial menjadi lebih manusiawi. Untuk memperkuat makna kehidupan sesama tersebut akan lebih berarti apabila manusia berhubungan dengan dunia, karena alam dunia adalah bagian dari hidup manusia. Manusia mengalami atau berada di tengah alam dunia serta membangun dan mengembangkan kehidupannya dengan mengelola sumber kekayaan alam untuk kepentingan hidup sosialnya. Kenyataan bahwa manusia mempunyai martabat lebih tinggi dari barang material, jika manfaatnya demi perkembangan dan kesempurnaan masyarakat, maka manusia telah meninggikan derajat barang-barang lain, sehingga seakan-akan benda dunia ikut dirohanikan. Teknologi, ekonomi, organisasi, kebudayaan merupakan puncak-puncak keluhuran yang diberikan oleh roh kepada benda-benda dunia dan material. Dalam agama dianjurkan kepada umatnya untuk mengelola alam dan hasilnya dapat dimanfaatkan dan selebihnya digunakan untuk kepentingan sosial. Renungan manusia sebagai pribadi manusia mampu berdiri sendiri, namun tidak berdiri dari diri sendiri. Artinya manusia tidak sempurna dan tidak pernah dalam ekstensi yang total, tetapi selalu dalam bentuk ekstensi yang tertentu dan terbatas. Ada manusia yang seolah-olah dicampakkan ke dalam dunia, dan inilah yang membuat manusia selalu berhati-hati dan gelisah akan masa depannya, tentang adanya yang akan datang dan juga tentang kematian. Kegelisahan dan ketidaktenang yang akan datang barulah dapat dikurangi jika manusia menerima kehadiran Tuhan. Dunia bagi orang beriman adalah penjara, dalam arti harus menanggung kepahitan dengan pasif. Sehingga dengan keyakinan iman seperti itu, mereka harus merasa menemukan dunia baru yang menenteramkan, yaitu dunia yang intensif ritual yang tinggi. Maka tidak jarang krisis tidak hanya jaminan peran sosial bagi mereka, kemudian sering dialihkan ke anak muda yang saleh dan puritan. Pemahaman tentang bagaimana agama memberikan jawaban dan sumbangan terhadap tatanan sosial masyarakat sangat tergantung pada sistem pendidikan, sistem belajar yang berorientasi pada pembentukan masyarakat serta lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga agama dapat berfungsi sebagai basis penghayatan yang menumbuhkan etos dan etika sosial keagamaan.
salah satu upaya yang telah dilakukan dan dikembangkan dalam kehidupan sosial keagamaan adalah adanya dialog antara umat beragama, sebab keberagamaan sistem dan pola perilaku sosial. Kalau tanpa formulasi, mudah terjadi benturan-benturan yang mengakibatkan saling curiga antara umat beragama.